Susi adalah asisten rumah tangga yang mengetahui dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J selain Kuat Ma'ruf. Namun, sosok Susi tidak terlihat dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Padahal berdasarkan kronologi yang disampaikan Kapolri saat rapat bersama Komisi 3 DPR RI pada 24 Agustus 2022 lalu, sosok Susi disebut sebagai orang yang ada bersama Putri Chandrawati selain Kuat Ma'ruf. Kejadian di Magelang tadi sempat disinggung. Tanggal 2 mereka berangkat ke Magelang, rombongan pertama itu ada Putri, ada Brigadir J, ada Ricky, Richard, dan Kuat, termasuk asisten rumah tangga namanya Susi. Itu tanggal 2. Tujuan mereka adalah untuk melihat anaknya yang sementara sekolah di Magelang. Dan mereka tinggal di salah satu rumah di Magelang, rumah kecil, lantai 2, dan segala aktivitas dalam rumah itu bisa dilihat. Sangat mudah untuk dilihat. Lalu kemudian tanggal 4 ada kejadian. Ada kejadian di mana Brigadir J atau pada siang hari si Putri tidur di sofa di ruang tamu. Lalu kemudian datang Brigadir J ingin membopong, katakanlah seperti itu, mengangkat Putri untuk masuk dalam kamar. Melihat kejadian itu, si Kuat membentak si Brigadir J agar tidak melakukan itu dan menyentuh itu. Lalu kemudian mengurungkan niatnya. Tentang si Kuat Ma'ruf nih. Nah, ternyata Diolipa pernah bilang kayak gini. Let's go tontonin ya. Kecurigaan dari Baradae terhadap Kuat Ma'ruf ini. Ternyata mereka nih udah dicurigain sama Baradae ini udah lama gitu. Kita kira Baradae itu curiganya sama Brigadir J. Ternyata Baradae mengaku sendiri sama Diolipa waktu mereka masih jadi sesi curhat ya, masih jadi kuasa hukumnya Baradae. Baradae itu udah curhat bahwa dia itu udah curiga lama sama Kuat Ma'ruf sama Ibu Putri ini gitu. Di sini ada videonya kebetulan, ini yang diwawancara di Kompas, bukan di Kompas, di TV One gitu salah satunya. Di akhir bulan Agustus. Kita tonton aja. Namun sampai sekarang pun sosok Susi tidak dimunculkan di publik. Hal itu ditanggapi ahli hukum tata negara Refli Harun tentang keraguannya terhadap kebenaran terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada istri Ferdy Sambo itu. Karena didasarkan pada pengakuan Putri sendiri, kemudian Kuat Ma'ruf dan Susi. Nah, Susi ini nggak pernah dimunculkan ke publik ya, ungkapnya dikutip dari YouTube Refli Harun. Jadi asisten rumah tangga yang bernama Susi yang konon juga mengetahui ini. Jadi yang mengetahui ini cuma 3 saja. Susi, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati yang selain Brigadir J yang sudah meninggal, dan tentu kita tidak bisa meminta keterangan darinya. Lanjut Refli Harun. Ada cerita yang fakta, ada cerita yang menduga, ada informasi yang menyebutkan bahwa ada peristiwa gendong-menggendong di sekitar pengadilan membuat. Nah, ini peristiwa gendong-menggendong, Let's Go udah pernah bahas kan. Nah, ceritanya bahwa si Kuat Ma'ruf ini melihat Brigadir Yosua yang menggendong atau membopong Ibu Putri ini sampai ke lantai 2. Nah, ternyata setelah Let's Go analisa dengan Ibu Putri ini yang bude, so bude nggak? Budenya situ gede, lulu. Yang maksudnya yang panorama gitu, dan dengan ukuran tubuhnya Ibu Putri dan kita bandingkan dengan ukuran tubuh Brigadir Yosua, apakah Brigadir Yosua itu memungkinkan untuk membopong Ibu Putri ini ke lantai 2 gitu? Menurut Let's Go yang mungkin kurang lebih sedikit sama beratnya sama Brigadir Yosua, agak susah ya? Bukan, itu mungkin kebalikannya. Mungkin Yosua melihat si Putri digendong sama si Kuat kan begitu. Wah, jadi malah kebalikannya menurut Diolipa ini ya. Diolipa mengatakan, ini pernyataan Diolipa ya, tolong digarisbawahi teman-teman. Diolipa bilang mungkin ini kebalikannya, bahwa Yosua itu yang melihat si Kuat Ma'ruf dengan Ibu Putri itu yang bopong-bopongan. Kalau ini Let's Go setuju. Bukan setuju, maksudnya bisa terjadi gitu. Kenapa? Karena kalau dari ukuran Kuat Ma'ruf itu kan sedikit lebih besar mungkin. Perpaduan otot dan lemaknya itu menyatu, mungkin kemungkinan besar Kuat Ma'ruf ini bisa menggendong atau membopong Putri Chandrawati ini gitu. Kalau memang
Kuat Ma'ruf yang diduga ya. Nah, kalau duganya Kuat Ma'ruf, Let's Go mengira itu kemungkinan bisa terjadi atau kuat lah Kuat Ma'ruf. Namanya aja kuat, masa nggak kuat? Diketahui sebelumnya, Putri Chandrawati mengakui bahwa sebetulnya kejadian pelecehan itu terjadi ketika dirinya masih berada di Magelang, Jawa Tengah. Tetapi ia malah diperintahkan Ferdy Sambo untuk berbohong dengan mengatakan kejadian itu terjadi di Duren 3, Jakarta Selatan. Pengakuan Putri Chandrawati itu diungkap oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Taufan Damanik, pada Senin 29 Agustus 2022. Ahmad Taufan Damanik menyatakan pengakuan itu didapat pihaknya saat memeriksa Putri Chandrawati. Meski demikian, Taufan mengatakan bahwa pernyataan Putri Chandrawati itu masih harus diuji dengan keterangan dan bukti lain, sebab dari beberapa pemeriksaan sejumlah pihak kerap berubah-ubah. Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara Refli Harun mengatakan berdasarkan pengakuan Putri Chandrawati, maka sudah terbukti berita bohong yang dilakukan Ferdy Sambo. Jadi paling tidak menurut pengakuan Putri ini sudah terbukti berita bohongnya bahwa Putri disuruh mengaku itu pelecehan terjadi di Duren 3, bukan di Magelang, kata Refli Harun. Meski begitu, Refli Harun masih meragukan kebenaran terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada istri Ferdy Sambo itu. Bahkan menurut mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu, saat ini masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan adanya narasi pelecehan seksual di kasus Brigadir J. Ia mengatakan yang paling penting dari motif pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo adalah nama baik Brigadir J. Seandainya dia Brigadir J pelaku pelecehan, maka namanya menjadi buruk. Kalau seandainya ada affair perselingkuhan di antara mereka, beda lagi, ucapnya. Refli Harun melihat aneh apabila Brigadir J ingin melecehkan Putri Chandrawati. Ia menilai hal itu kurang bisa diterima oleh logika. Kecuali sebaliknya ya, atau tiba-tiba ada semacam little bit affair, sedikit perselingkuhan di antara keduanya. Tentu atas inisiatif yang katakanlah dari atasan, karena kalau inisiatifnya dari orang seperti Brigadir J, agak aneh juga sesungguhnya, ungkapnya. Karena dia kan orang muda ya, jadi determinan faktornya kan kalau dalam hubungan ini adalah Putri sendiri, yaitu istri seseorang jenderal yang tentu dia bukan orang yang tidak berdaya untuk menentukan hubungan itu, kata Refli Harun menambahkan. Mantan Komisaris Utama PT Jasa Marga itu menilai Brigadir J terlalu berani apabila melecehkan istri seorang jenderal sekaligus Kadif Propam Polri. Dari sisi logika, itu memang aneh-aneh sedap bicara soal pelecehan ini. Jadi dari sisi logika agak aneh saya katakan. Tapi kalau itu affair perselingkuhan, maka affair itu tentu harus diinisiasi oleh orang yang punya faktor yang lebih determinan, ucapnya.